Pemirsa, istilah cinta ditolak, dukun bertindak rupanya masih terdengar hingga saat ini. Pepatah ini dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah sindiran untuk menggambarkan kenekatan seseorang yang sudah terlanjur cinta buta untuk mendapatkan asmaranya. Tak sekedar pepatah, rupanya hal ini benar dilakukan oleh seorang pemuda kalap yang diduga bermain dukun karena cintanya ditolak. Cerita ini viral di Twitter setelah akun @naima_maheswari menceritakan kronologinya. Penemuan bangkai ayam di sebuah makam yang penuh lalat menjadi awal mula tragedi ini terungkap. Di dalam gundukan makam juga terdapat rambut, foto wanita, beserta nama lengkap dan alamat di atas sebuah kertas berisi mantra. Postingan ini sontak membuat netizen bergidik ngeri. Kenapa hal nekat semacam ini dilakukan hanya karena tersudut kisah cinta? Kisah lainnya tak kalah menyeramkan. Seorang pengguna Twitter bercerita mengenai pengalamannya terkena guna-guna dari pasangannya sendiri. Walau sempat berpisah, namun korban mengaku tak pernah bisa meninggalkan pasangannya. Semakin aneh karena korban selalu mengalami sakit di hari dan jam tertentu, hingga diketahui bahwa korban terkena guna-guna berupa pelet dan dapat disembuhkan. Perlu pemirsa ketahui, setiap manusia pun memiliki daya tarik dan pesonanya sendiri bagi sesama. Namun daya tarik setiap orang berbeda, sehingga beberapa yang merasa kesulitan menggunakan jalan pintas demi mencapai popularitas. Ini pula yang menjadi asal-usul digunakan ilmu pengasihan dan ilmu pelet dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Pulau Jawa. Baik, jadi sebetulnya ada perbedaan ya antara ilmu pelet dan ilmu pengasihan ya. Ini harus dijelaskan ke masyarakat begitu ya. Barangkali kesan pertama kalau pelet itu lebih kepada hal yang negatif ya. Itu katakanlah katanya mistik yang hitam ya. Kalau yang pengasihan itu lebih kepada yang positif dalam arti yang dibenarkan oleh tradisi juga ya. Ini kan masalah kepercayaan ya. Jadi bukan masalah agama, meskipun dalam tata cara agama juga ada loh cara bagaimana pengasihannya, tapi ini kaitan dengan budaya. Nah, pelet ini lebih melibatkan kepada makhluk-makhluk astral, makhluk gaib yang diminta ya untuk membantu tujuan dari seorang yang apa keinginan pelet itu ya. Apakah untuk mencari jodoh ya, apa untuk kewibawaan, untuk apapun ya. Dan biasanya kalau pelet yang semacam ini bisa diminta kepada orang lain yang dianggap orang tua, orang sepuh, paranormal atau dukun ya, yang dia kalau diminta memberikan persyaratan dengan berbagai cara, akhirnya dilaksanakan. Dan pelet lebih kepada hal semacam itu, instan ya. Nah kalau pengasihan dalam konteks budaya Jawa itu lebih kepada laku tirakat ya, laku yang memang dilakukan oleh seseorang itu dengan memohon kepada Tuhan sebetulnya, tapi lewat kebiasaan tradisi kan. Nah bagi orang Jawa ada kepercayaan begini, ada dua hal hari yang untuk mencari tirakatan untuk pengasihan ya, itu malam Selasa Kliwon atau Anggoro Kasih atau malam Jumat Kliwon ya. Ini dua hal ini kalau tirakatan dilakukan semacam itu, mohon kepada Tuhan, apa tujuannya? Ya, bahkan tujuan-tujuan hal misal kekayaan, ya, tujuan jodoh dan sebagainya, kewibawaan, itu dalam kliwon kata Jawa itu kasih, pengasih ya. Jadi Tuhan itu akan melihat upaya-upaya masyarakat Jawa itu yang percaya bahwa kata kliwon itu ya, Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, itu Tuhan akan memberikan satu hadiah ketika orang tirakat. Dengan berbagai cara, tirakatan itu kan bisa dengan kungkum ya, di satu sendang, di sungai, ya, bisa tempuran, atau dia menyendiri di suatu tempat ya, dengan dia memohon agar diberikan pengasih ya, pengasihan. Nah kalau cara-cara ini yang dibenarkan dalam tradisi Jawa sebetulnya, budaya Jawa ya, karena dua malam itulah yang nah kalau khusus malam Jumat Kliwon itu lebih kepada yang spiritual. Tapi kalau yang Anggoro Kasih malam Selasa Kliwon lebih kepada hal-hal yang duniawi ya. Jadi saya kira harus juga dipahami itu. Nah, dengan demikian pelet dengan pengasihan berbeda menurut tradisi Jawa ya. Walaupun secara budaya dan agama dilarang untuk dilakukan,
pelet masih saja diandalkan menjadi jalan pintas bagi seseorang yang putus asa. Tak jarang ilmu pelet digunakan sebagai media untuk memaksakan sesuatu atau hanya sebagai cara untuk membalas rasa sakit hati. Seperti penjelasan dari Om Hao berikut ini. Kalau ilmu putih itu pasti ditempuhnya dengan lelaku. Lelaku di sini adalah seperti ada doa tertentu, kemudian laku ritual-ritual positif tertentu. Cuman kalau kita melihat ilmu hitam, berarti ilmu pelet ini tujuannya digunakan untuk memaksakan kehendak, terutama lebih ke lawan jenis. Dan memang ada ritual-ritual yang terkadang tidak lazim dan yang ditarik secara asmara ataupun secara percintaan adalah jin korin dari objek yang dituju. Jadi orang yang dimaksudkan. Misal si A itu laki-laki menuju ke si B perempuan, yang diambil itu adalah korinnya. Jadi sehingga orang yang memiliki korinnya itu nanti tujuannya untuk tergila-gila, ke mantil-mantil gitu. Karena kan kalau ilmu pelet sendiri kan sebenarnya salah satu ilmu sihir lama yang berkembang di sekitaran Gunung Ciremai. Tapi kalau kita melihat ke Jawa Timur sebenarnya ilmu pelet itu kan dari kata kantil juga, biar ke mantil-mantil gitu. Dalam artian yang diambil ini adalah halusnya dari seseorang yang menjadi tujuan. Tapi kalau tujuannya instan, misal untuk memikat lawan jenis biar cepat suka dengan kita, itu menggunakan pelet hitam. Dan tak jarang juga menggunakan bantuan makhluk astral, menggunakan jimat-jimat tertentu, seperti contohnya Semar Mesem tadi, bahkan dulu Pelindu. Jadi ada medianya. Lantas bagaimana kita bisa mengetahui jika ada seseorang di dekat kita yang menjadi sasaran ilmu pelet? Apakah bisa terlihat dengan kasat mata? Objek atau orang yang dipikat itu pertama pandangannya kosong, kemudian berubah 180 derajat dari artian yang awal dia nolak ataupun dingin sama orang itu, kemudian senyum atau ngikuti terus atau terbayang-bayang, dan lebih ke pandangan yang kosong sebenarnya. Kelihatannya itu lebih ke pandangan yang kosong dan akan menuruti semua perintah ataupun ajakan atau apa kepada orang yang mengirimkan itu. Dan ini biasanya sekarang terlihat banget karena menjadi rahasia umum. Apalagi misal ada perempuan yang memikat laki-laki yang sudah beristri, contohnya itu, bahkan lupa sama keluarga, contohnya, terus keuangan juga yang semula diberikan ke istrinya kemudian diberikan ke wanita yang dimaksud ini. Contohnya secara ini ya, secara nampak gitu. Tapi kalau kita lihat secara tidak kasat mata, biasanya si orang ini mengalami mimpi mengigo di malam hari. Karena saat jam-jam malam, terutama maghrib atau jam 12 malam sampai dengan menjelang subuh, itu korinnya atau bagian dari tubuhnya seluruh papat lima macer itu akan ditarik oleh si pemikat ini, karena akan ada ritual-ritual atau apa pemanggilan seperti itu. Dan untuk kasus-kasus yang sudah tinggi ya, sudah kronis itu, biasanya orangnya nanti bisa hilang kesadaran. Dalam arti seperti orang hilang ingatan, pikiran gitu. Jadi sudah sulit sekali dipisahkan gitu kalau dalam hal percintaan. Jadi kalau ada pelet merah kemudian tujuannya untuk percintaan, ada pelet kuning tujuannya untuk mengikat relasi bisnis, pelet hitam itu juga nanti bisa merujuk pada ilmu teluh atau ilmu santet karena tujuannya untuk balas dendam. Jika kita bisa melihat siapa yang menjadi korban, apakah ada ciri khusus bagi orang yang menggunakan ilmu tersebut? Secara fisik keseluruhan sebenarnya hampir sama. Cuman ada pantangan-pantangannya, semisal si orang yang melakukan ini tidak boleh makan makanan tertentu, misalnya buah-buahan tertentu, terus kacang-kacangan, atau bahkan juga yang ada makan sate tidak boleh pakai tusuknya itu. Jadi ada lebih ke pantangan-pantangan makanan, Mas. Karena pelet juga erat kaitannya juga dengan penggunaan susuk. Susuk di sini bisa susuk pemikat atau susuk pemesian. Jadi lebih ke makanan, dan ada juga kalau cirinya lebih spesifik itu tidurnya. Ada tidak boleh tidur di tempat tidur atau hanya tidur pakai sapu hijau di depan pintu. Jika kita menggunakan ilmu erat kaitannya dengan alam lain, tentu akan memiliki konsekuensi yang harus ditanggung.
Seperti apa konsekuensi yang diterima sang pengguna ilmu tersebut? Dan di sini pasti dia akan diikuti sosok astral yang tujuannya untuk mengambil perhatian dari target gitu. Dan ada konsekuensinya selain memberikan persyaratan di awal, juga nanti jika tidak bisa meneruskan ritual ataupun ingin memutus perjanjian pasti ada. Ternyata konsekuensi yang diterima oleh sang pengguna atau pengirim pelet jauh mengerikan. Hanya demi kepuasan sesaat, mereka tidak mengindahkan segala resiko yang ada. Lalu bagaimana cara kita agar terhindar dari kiriman yang tidak diharapkan tersebut? Pertama, kita harus menjaga privasi. Jadi contohnya foto-foto kita juga. Tanggal lahir bahkan hitungan tahunnya. Terus kalau sebelum makan dan minum bukannya kita ganti thinking, kita tetap harus membaca doa. Dan kalau bisa pas malam kelahiran, malam weton kita, malam kelahiran kita, misal kita wetonnya Selasa Kliwon gitu, berarti Senin malam kalau bisa jangan sampai tidur sore. Jadi diusahakan setelah jam 12 malam. Kalau orang beragama muslim mungkin dengan sholat tahajud, zikir, jadi jangan sampai kita posisi tertidur masuk ke alam bawah sadar, karena itu adalah posisi kita pas lemah, kita dalam tanda kutip terlahir kembali, di mana korin kita mudah untuk ditarik, untuk diambil gitu. Banyak berdoa dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta adalah jalan terbaik jika Anda menghadapi masalah perasaan, terutama masalah mengenai jodoh. Jalan singkat yang diharap untuk mendapat bahagia malah bisa sebaliknya dan berujung sengsara. Para peneliti melaporkan bahwa mereka telah berhasil membaca sebuah teks kuno atau papirus Mesir kuno yang ditemukan tahun 1981. Teks yang diperkirakan berusia 1800 tahun tersebut ternyata bukanlah sekedar teks biasa, melainkan mantra serupa buku panduan penyihir. Teks tersebut berisi instruksi ritual dan 27 mantra untuk membawa kesuksesan dalam cinta dan bisnis. Bahkan salah satu jampi-jampinya bisa membuat lawan jenis jatuh cinta pada pengucap mantra. Para pria dari Indian Mexwaki biasa menggunakan parfum cinta untuk menarik perhatian dari lawan jenis di suku mereka. Pria ini akan menumbuk biji bunga columbine sampai halus dan dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya untuk membuat ramuan cinta menjadi semakin kuat. Bubuk tersebut kemudian akan digosokkan pada wajah dan tangan mereka sebelum bertemu dengan wanita yang menjadi incarannya.